Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dari mata kuliah landasan pendidikan, yaitu 1. Menjelaskan pendidikan pada zaman purba. 2. Menjelaskan pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. 3. Menjelaskan pendidikan pada zaman kerajaan Islam. 4. Menjelaskan pendidikan pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. 5. Menjelaskan pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. 6. Menjelaskan pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. 7. Menjelaskan pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. 8. Menjelaskan pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969. 9. Menjelaskan pendidikan pada era PJPI. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rofiqo Hasan Harahap SPD MPD dan teman-teman yang sudah memberikan waktu kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Asmaul Husna dan teman saya yaitu Saya Retna Dewi. Saya Milan Givari Girsan. Nama saya Tiffany. Dan saya Radia. Oke, baik, setelah kami memperkenalkan anggota nama kelompok kami, langsung saja kami akan memaparkan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, baik, saya akan menjelaskan pendidikan pada zaman purba. Pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adaptasi dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja. Pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Pendidikan keterampilan mencari nafkah khususnya bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Pendidiknya terutama adalah para orang tua, ayah dan ibu, dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakah kepada pandai besi atau kepada dukun, jumlahnya sangat terbatas. Utamanya adalah anak-anak mereka sendiri. Oke, setelah saya memaparkan materi saya, yaitu menjelaskan pendidikan pada zaman purba. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Ratna Dewi. Kepada Dewi, saya persilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguron atau bisa disebut pesantren. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Pada zaman ini, pengelolaan pendidikan bersifat otonom. Artinya, para pemimpin pemerintahan atau para raja tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita. Pendidikan pada masa ini bersifat aristokratis. Artinya masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria. Belum menjangkau masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak kasta Waisya dan Sudra. Apalagi bagi anak-anak dari kasta Arya. Yang kedua,
saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Raja tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan, atau bisa disebut dengan pengelolaan pendidikan bersifat otonom. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Metode atau cara-cara pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah ceramah atau taklim, atau bisa disebut dengan wetonan, untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak, atau belajar bersama. Biasanya dilakukan di masjid, mengaji Al-Quran dan slogan atau cara-cara belajar individual. Oke, terima kasih buat Ratna Dewi yang sudah memaparkan materinya, yaitu menjelaskan pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha dan menjelaskan pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Radia. Kepada Radia, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, menjelaskan tentang pendidikan pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Zaman Portugis dan Spanyol, bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang. Tetapi selain itu, mereka pun para misionaris bertujuan menyebarkan agama Katolik. Implikasinya, pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katolik. Tahun 1536 didirikan sekolah di Ternate. Selain itu, didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat termuka zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Latar belakang sosial budaya. Pada awal abad ke-16 ke negeri kita datanglah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, kedatangan mereka juga disertai oleh misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Pada akhir abad ke-16, mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menggunakan lagi. Dan karena kalah dalam peperangan melawan Belanda, pendidikan pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 536 mereka mendirikan sekolah di Ternate. Selain itu, didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat termuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Pada tahun 1546 di Ambon telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. Pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sebagai kelanjutan dari zaman VOC, pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indonesia. Kebijakan dan praktek pendidikan pada zaman ini antara lain: 1. Tahun 1808 Gubernur Jenderal Deanders memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakyat, tetapi kebijakan ini tidak terwujud. Yang kedua, tahun 1811 sampai 1816 ketika pemerintahan di bawah kekuasaan refleks pendidikan bagi rakyat juga diabaikan. Yang ketiga, tahun 1816 Komisaris Jenderal menghasilkan undang-undang pengajaran yang dianggap sebagai dasar pendirian sekolah, tetapi peraturan pemerintah yang menyertainya yang dikeluarkan tahun 1818 tidak sedikit pun menyangkut
perluasan pendidikan bagi rakyat Indonesia, melainkan hanya berkenan dengan pendidikan bagi orang-orang Belanda dan golongan pribumi penganut Protestan. Pilar tahun 1995 mengemukakan 5 ciri pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu yang pertama, adanya dualisme pendidikan, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putera. Yang kedua, sistem konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi bumi putra, hal ini di satu pihak memberi efek menguntungkan sebab penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama, tetapi di pihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum bumi putra yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri. Yang ketiga, sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Yang keempat, menghambat gerakan nasional. Dan yang kelima, munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional. Oke, terima kasih kepada Radia yang sudah memaparkan materinya, yaitu menjelaskan pendidikan pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol dan menjelaskan pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Milan Givari Girsang. Kepada Milan, saya persilahkan. 6. Pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan, kemerdekaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Latar belakang sosial budaya timbulnya pergerakan nasional telah Anda pahami melalui kegiatan pembelajaran 1 bahwa kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerasan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa dari kekayaan Indonesia telah menimbulkan penderitaan atau kemiskinan, perbedaan kedudukan dan kehidupan yang mencolok antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Sangat nyata, baik dalam kedudukan dan sosial maupun pemberian gaji serta sertifikasi sosial. Sistem dualisme dan konkordasi dalam bidang pendidikan telah menimbulkan rendahnya kesempatan pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, juga menimbulkan perpecahan dan kebodohan. Selain itu, pendidikan bagi bangsa kita hanya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah untuk mendukung sistem ekonomi dan politik kolonialisme. Pendidikan kolonial Belanda tidak dapat memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan pendidikan De Jumhur dan Haji Dana Sapurta 1976 mengemukakan bahwa setelah tahun 1900 usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya untuk mengubah keadaan akibat penjajahan. Kaum pergerakan memasukkan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Dewasa ini lahirlah sekolah-sekolah partikelir atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak 7. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Latar belakang sosial budaya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda berakhir ketika pada tanggal 8 Maret 1942 mereka menyerah kepada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri ini yang sangat besar, artinya bagi kelangsungan perang Pasifik, dan sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya. Di balik itu mereka mempropagandakan semboyan Hangko
Iciu atau semboyan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Mereka menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan perang suci atau melawan sekutu demi kemakmuran bersama Asia Timur Rakyat dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Namun demikian, tujuan pendudukan militer Jepang lama-kelamaan menjadi penindasan. Ada dua kebijakan pemerintahan pendudukan militer Jepang. Yang pertama, menghapuskan semua pengaruh berat di Indonesia melalui penjepangan. Dua, memobilisasikan segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan Perang Asia Timur Raya. Pendidikan implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Contohnya, tiap pagi di sekolah-sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Upacara pagi dilanjutkan dengan pengibaran bendera Hinomaru dan membungkung untuk menghormat Tenoheka. Tiap hari para siswa harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang, melakukan taiso atau senam, dan diwajibkan pula melakukan kinrohoshi, kerja bakti. Selain itu, dibentuk peta sebagai program pendidikan militer bagi para pemuda. Dibentuk barisan murid-murid sekolah rakyat atau seinimentai dan barisan murid-murid sekolah lanjutan gakutotai. Dua, hilangnya sistem dualisme dan pendidikan. Sistem pendidikan yang bersifat dualistis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak bumi putera. Dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan anak Indonesia. Oke, terima kasih kepada Milan yang sudah memaparkan materinya, yaitu menjelaskan pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional, dan menjelaskan pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Tiffany. Kepada Fani, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 8, pendidikan pada periode tahun 1945 hingga 1969. Pemerintah Indonesia pada periode tahun 1945 hingga 1969 yang telah berjasa zaman kolonial menjadi materi pengajaran. Hal ini dimaksud untuk membentuk sebuah sistem pendidikan nasional berlandaskan pada ideologi bangsa sendiri. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Praktek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan lainnya. 1. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tujuan pendidikan zaman kemerdekaan adalah mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajahan Belanda ingin menjajah kembali Indonesia, sehingga kondisi ini menurun kembali ke bangsa Indonesia untuk berjuang secara politik dan fisik. Yang kedua, pendidikan pada masa Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Yang ketiga, pendidikan pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, yang terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden atau Impres pendidikan dasar. Selanjutnya nomor 9, pendidikan pada era PJP 1. Pemaksaan Pelita 1, PJP 1 diadakan mulai April 1969, maka pada tanggal 28 hingga 30 April 1969, pemerintah CQ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melaksanakan konferensi dalam rangka 1. Mengidentifikasi masalah-masalah tersebut serta alternatif pencegahannya. Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahirnya proyek penilaian nasional SK tersebut ialah bahwa salah satu jangka waktu 2 tahun kemudian diubah menjadi 3 tahun. PPNP harusnya sudah berhasil menyusun strategi pendidikan. Hasil kerja PPNP dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Pendidikan atau BPP, sekarang Balitbang,
Depdikbud yang didirikan melalui putusan Presiden nomor 84 tahun 1969. Hasil kerja PPNP dijadikan dasar perencanaan pendidikan yang lebih baik untuk pelita. 2. Setelah melekat dasar-dasar perencanaan pendidikan untuk pelita-pelita selanjutnya, dengan hasil kerja PPNP ini yang membangun pendidikan untuk PJP 1 dimantapkan. Baiklah, terima kasih untuk Tiffany yang sudah membawakan materinya, yaitu menjelaskan pendidikan pada periode tahun 1945 sampai 1969 dan menjelaskan pendidikan pada era PJPI. Oke, mungkin ini saja pemaparan dari kami. Semoga teman-teman bisa dapat mengerti dan bisa dipahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada teman-teman dan kepada Allah kami memohon ampun. Langsung saja saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.